Hampir tiap malam di Balikpapan ini memperingati Maulid. Di mana-mana ada orang bermaulidan. Maulid artinya adalah orang yang terlahir. Bisa juga orang nyebutnya maulud, artinya yang dilahirkan. Cuman orang Banjar menyebutnya bukan lagi maulid, bukan lagi maulud, tapi bulan mulut. Yalah. Kenapa bulan mulut? Karena makan terus. Coba ibu-ibu nih timbang awaknya, kira-kira 20 hari yang lalu sama sekarang beratan mana awaknya? Kayaknya bertambah ke samping awak. Alhamdulillah. Itu berkat Nabi Muhammad SAW. Orang yang bergembira dengan Nabi Muhammad itu pasti bahagia. Orang memperingati Maulid itu pasti senang. Tidak ada yang tidak senang, kecuali orang-orang yang sekelompoknya Abu Lahab aja. Nah, memperingati Maulid ini bagus. Karena tujuannya adalah pertama untuk bisa mempelajari akhlak Nabi. Karena terus terang apalagi di zaman ini kita itu lebih banyak memegang HP daripada Al-Quran. Nah ya kan bujur paling nyaring kita diulang. Iyalah. Coba lawasan mana kita megang HP kan, megang Yasin. Terus terang sama aja seorang. Ya terus terang karena banyak macam-macam di situ. Bahkan kalau HP ini hilang, kalang kabut tidak. Ya, setengah nyawa di HP itu. Ibarat kata nih ya. Anak-anak kita diserang dengan media sosial bermacam-macam. Macam-macam ya sudah. Mereka lebih kenal dengan penyanyi Korea. Mamanya sama aja. Ya, drama Korea yang ketujuh ditonton. Hafal benar tuh. Jarang anak-anak muda zaman sekarang itu yang banyak mengenal dengan Nabi Muhammad. Nah, kesempatan peringatan Maulid seperti ini dimanfaatkan oleh ulama-ulama kita untuk mengadakan pengajian supaya mengenal sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, jangankan manusia bergembira dengan Nabi Muhammad, binatang-binatang itu juga bergembira dengan datangnya Nabi Muhammad. Ada dikisahkan waktu Nabi kita telah lahir lah. Kemudian adatnya orang Arab zaman dulu itu Bapak Ibu, apabila ada orang Arab berisi anak, itu anak tadi dititipin kepada orang-orang kampung, orang-orang pedesaan. Untuk apa? Biar belajar kehidupan di kampung. Makanya zaman sekarang ini ada namanya sekolah alam. Pernah dengar lah sekolah alam? Di Ringu itu ada sekolah alam. Betani, apalagi itu memelihara sapi, kambing, namanya sekolah alam. Nabi Muhammad bahari begitu, sekolah alam juga istilah zaman sekarang. Jadi ketika sampai waktunya musim, anak-anak orang-orang Mekah ini dititipin ke orang pedesaan, orang kampung, maka orang-orang kampung ini mereka bergegas datang ke kota Mekah untuk mencari anak-anak orang kaya.
Salah satu kampung atau suku yang suka memelihara anak orang Mekah itu adalah kampung Bani Sa'ad. Kurang lebih mungkin perjalanan 3 atau 4 jam dari Mekah. Terus terang kami belum pernah juga ke sana. Cuman dengar kabar 3 atau 4 jam perjalanan dari Mekah ke kampung Bani Sa'ad. Nah, bebinian ibu-ibu kampung Bani Sa'ad ini, saat itu mereka serempak untuk menuju ke kota Mekah supaya mencari anak-anak orang kaya yang bisa diasuh. Kalau dapat anak orang kaya kan lumayan tuh, upahnya ganal juga, upahnya besar. Nah, di antara mereka itu ada juga seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah ini disebut namanya Bani Sa'ad. Berangkatlah Halimatus Sa'diyah. Teman-temannya berangkat, ada yang naik keledai kuat, naik kuda, naik onta begitu. Nah, Halimah ini namanya orang miskin. Sidin menaiki atin. Atin itu bahasa kitanya keledai. Nah, kedai pulang. Keledai nang biar anak Balikpapan letoy kah? Letoy. Loyo keledainya. Nah. Gara-gara menaiki keledai nang letoy ini, nang loyo ini, Halimah terlambat datang. Sampai di kota Mekah, Bapak Ibu teman-temannya sudah berebut mencari anak-anak orang kaya. Halimah terdudi datang ke Mekah. Tapi ternyata keterlambatan Halimah itu ada membawa berkah. Kata pepatah orang Arab, kam minal mutaakhirin afdalu minal awwalin. Berapa banyak yang terdudi itu ternyata lebih beruntung daripada yang berdahulu. Nah, salah satunya Halimatus Sa'diyah ini. Sampai di Mekah, Halimatus Sa'diyah ini melihat ke kanan, melihat ke kiri, anak-anak orang sugih sudah diambil lawan kekawalannya. Tinggal Halimah lagi yang belum dapat. Pada saat itu ada Siti Aminah, ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdiri begitu juga menunggu pelanggan siapa yang hendak melihara anakku ini. Karena memang adatnya zaman dulu seperti itu. Tergantung kontrak, ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, Nabi kita itu di kampung Bani Sa'ad kurang lebih 4 tahun lawasnya. Dari bayi sampai umur 4 tahun. Nah, jadi Halimah ini Bapak Ibu melihat ke kanan, melihat ke kiri, habis sudah. Jarsidin kalau bahasa kitanya ya, kalau kita dramatisir, daripada bulik kada membawa apa-apa, lebih baik adalah yang dibawa. Upahnya berapa nanti kita belakangan aja berpikir pulang. Akhirnya Siti Halimatus Sa'diyah melihat Siti Aminah berdiri di situ. Seorang pun kadang datang kepada Siti Aminah. Karena Siti Aminah ini mohon maaf seorang perempuan yang janda dan juga bukan orang kaya, tapi orang terhormat. Janda terhormat itu kan bagus. Lain janda jablay kada baik. Kan ya? Nah, jadi Siti Aminah berdiri begitu. Halimah pun Sidin mendatangi Siti Aminah. Assalamualaikum. Bahasa kitanya waalaikumsalam. Perkenalkan ibu ulun namanya Halimatus Sa'diyah. Oh, ikam Halimah kah? Halimahnya orang Banjar kah? Kan dia mentang-mentang bahasa Banjar dikatakan orang Banjar kan. Itu supaya paham aja. Ulun dari Bani Sa'ad ibu. Pian siapa ngarannya? Bahasa kitanya nih lah, ngaranku Siti Aminah. Kira-kira ibu mau nggak anak ibu itu saya pelihara? Kata Siti Aminah boleh. Boleh. Kata Halimah boleh nggak saya melihat anak ibu dulu?
Kata Siti Aminah, boleh, bahasa kitanya ya, dramatisir. Nah saat itu Nabi dipangku oleh Siti Aminah lawan mamanya. Apa di bahasa kitanya ya? Diasuh kah, digendong kah, di apa nih? Ditimang-timang, timang-timang anakku sayang. Nah itulah. Abah ikam belum bulik mencari duit. Pamannya, nah ditimang. Nabi itu ditimang oleh Siti Aminah. Dan saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih bayi, jar orang kita apa ya, dibedong apa ya? Dibedong dengan kain sutra yang berwarna hijau. Nabi itu tidur begitu di pangkuan Siti Aminah, di timangan Siti Aminah. Ketika Halimatus Sa'diyah melihat Nabi Muhammad, apa kata Siti Halimah? Wallahi, bahasa kitanya, demi Allah, aku seumur hidup belum pernah melihat anak yang seganteng ini, secakep ini. Jar orang Malaysia, secomel ini, belum suah lagi, seumur hidup belum suah. Kata Siti Halimah, wahai ibu, biarkanlah anak ini aku yang pelihara. Ini anak pasti membawa keberuntungan. Nah, dibedong pakai kain sutra. Nabi itu tertidur waktu itu. Kalau begitu kata Siti Aminah, baiklah, rekan kontrak dan sebagainya dan seterusnya. Maka Siti Halimah pun mengambil Nabi Muhammad dari pangkuan ibundanya. Ketika berpindah tangan ya, dari tangannya Siti Aminah kepada tangannya Siti Halimah. Nabi itu kan tadi tidur ya. Tidur, masih bayi. Berpindah tangan, tiba-tiba matanya Nabi terbuka. Tebing calak jar orang Banjar. Ketika terbuka tebing calak, Masya Allah, disebutkan dalam kitab Maulid Syaraful Anam, ainuhu qadhiya illa sallallahu alaihi. Matanya Nabi itu sebagaikan cahaya yang memancar-mancar. Jadi orang Banjar apa ya? Mencirat-cirat mata. Apa bahasa Banjar? Mencirat-cirat. Mencirat kau mata itu nang kayak berlian. Kata Siti Halimah, ini anak pasti membawa keberuntungan. Wahai ibu, tidak usah engkau pikirkan berapa biayanya. Aku sudah senang dengan anak ini. Karena belum pernah melihat anak yang seganteng itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya sudah, ringkas kata, Halimah minta izin mau pulang. Tadi Halimah naik apa ibu-ibu? Keledai. Keledainya apa? Letoy, loyo, lintuk. Tapi ketika Halimah mendekati keledainya, tiba-tiba keledainya itu bergagah pian. Joget dia, joget pocok-pocok. Bahasa kita nih, jadi apa? Berjoget kena. Apa jar orang Banjar? Begal kah apa itu? Menunjukkan apa? Menunjukkan dia kuat ini. Itu kalau kita hendak berkorban, cari kambing, jangan kambing nang loyo di pojokan begitu. Itu kan ada bergairah, itu penyakitan tuh. Cari kambing nang buka sana, buka sini, sumat-sumat menanduk dia. Apalagi sumat-sumat kawin dia lawan bininya. Ini kuat berarti nih. Itu yang ditukar. Jangan nang loyo begitu. Makan kada gancang, awak kurus. Itu anak dijadikan kurban, jangan. Nah, jadi keledai ini ibu-ibu bergagah dia. Menunjukkan apa nih? Aku kuat ini, kuat ini. Halimah tuh bingung juga, kenapa ini kuda ini pindah bergagah? Tadi loyo, sekarang kuat. Kata Halimah, masa bodoh lah. Halimah pun menunggangi keledainya. Teman-temannya Halimah kan tadi ada yang naik keledai yang kuat, ada yang naik kuda, ibarat kata ada yang naik onta. Mereka datang duluan, mereka dapat duluan, dan mereka pulang duluan. Halimah terdudi datang, terdudi bulik. Tapi apa yang terjadi? Ketika Halimah menaiki keledainya, tiba-tiba pian, Masya Allah, di keledai ini berjalan tuh gagah benar, bukan lupak. Halimah ini bingung juga. Nah, kenapa keledai ini pindah kencang benar berjalan?
kuat jalannya. Temannya tadi berdahulu dibalap sama Halimah. Sampai-sampai temannya Halimah berkata, "Ya Halimah, malak, wahai Halimah, ada apa denganmu? Keledaimu tadi loyo, sekarang kau jadi kuat, laju berjalan. Apakah habis minum kerating deng, keriting daeng? Kan supaya kuat nih." Lalu siapa yang menjawab pertanyaan teman-temannya Halimah tadi? Kata Halimah, "Aku nggak tahu juga. Jangan-jangan anak ini yang menjadikan keledai ini semangat." Siapa yang menjawab pertanyaan teman-temannya Halimah? Ada riwayat yang mengatakan yang menjawab pertanyaan teman-temannya Halimah itu adalah keledai itu sendiri. Ternyata keledainya bisa berpandir, ibu-ibu. Perempuan-perempuan Bani Sa'ad, kalian mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Tahu nggak kenapa aku jadi semangat seperti ini? Tahu nggak kenapa aku jadi kuat seperti ini? Karena di punggungku ada Nabi Muhammad. Di punggungku ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, keledai aja semangat. Kita sebagai umat Nabi loyo dalam peringatan Maulid. Hadir kada, menyumbang kada, umpat hadir kada juga. Sekalinya pas bulikan orang, mana jar barakatnya, paling gancang makan barakat. Semangat lah, ya, itu keledai. Masya Allah. Ada suatu ketika Bapak Ibu, Nabi masuk masjid. Ini sudah di Madinah, ya. Kalau tadi di Mekah, ini sudah ganal Nabi, sudah menjadi Nabi dan Rasul. Suatu ketika Nabi masuk masjid, tiba-tiba Nabi mendengar ada orang menangis. Jangan Nabi, siapa yang menangis itu? Bahasa kitanya nih, ya. Coba cari tahu di mana asal suara itu. Sahabat pun mencari tahu. Nah, sahabat keluar masjid, tiba-tiba sahabat itu melihat batang kayu kurma. Itulah yang menangis. Batang kayu kurma menangis. Akhirnya sahabat melapor, "Ya Rasulullah, yang menangis itu ternyata batang pelepah kurma, ya Rasul." Batang pelepah kurma yang mana? Yang kemarin-kemarin dia dijadikan mimbarmu. Sekarang Nabi sudah punya mimbar baru. Mimbar nang lawas diganti, ditaruh di luar. Zaman bahari mimbarnya Nabi itu cuman sebatang batang kurma. Itu yang menangis, kata Nabi. Iya. Nabi pun mendatangi batang kurma tadi. Lalu apa ya? Jar orang Banjar membisai kah? Apa bahasa Indonesia yang membisai itu? Membujuk, merayu, Ya membujuk aja. Nah, membisai bahasa kitanya nih, kalau kita dramatisi supaya ramai aja, Bang. Cup 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 bahasanya nih, ya. Ada apa batang kurma engkau menangis? Kenapa menangis? Engkau tega, ya Rasulullah. Tega kenapa? Mentang-mentang ada nang hanya aku dicampakkan. Wah, ternyata batang kurma cemburu. Kayak pian juga ibu itu cemburu lawan lakinya. Mentang-mentang ada mimbar yang baru, aku nang tuhak ada lagi dipakai. Jar Nabi bahasa kitanya nih, ya, kalau kita dramatisin bukan begitu, Bang. Memang sudah saatnya diganti, gimana lagi? Tambah menangis dia. Menangis. Batang kurma. Ini batang kurma ini menangis, Bapak Ibu, bukan Nabi saja yang mendengar, sahabat mendengar berataan. Jakanya itulah kita di masjid tuh. Di Masjid Darul Qahar umpama. Pak Ardani mendengar ada orang menangis. Di mana jarnya? Kalinya dilihati di tempat pemandian orang mayat situ. Kerandanya menangis. Apa yang terjadi? Bukahan orang.
Ini nggak ada yang takutan sahabat. Oh. Jar Nabi, diam. Gini aja dah. Engkau pilih, jar Nabi. Bahasa kitanya ya. Engkau pilih, asalkan ikam berdiam. Engkau kujadikan kembali menjadi mimbar, supaya aku injak engkau. Jadi dia ini kan ketujuh injak Nabi. Nah, engkau aku kembalikan menjadi mimbar, atau engkau berdiam dan nanti di surga aku tanam engkau di dalam surga. Pilih mana? Hendak taruh lagi di situ, jadikan mimbar sampai aku meninggal, bahasa kitanya. Atau engkau berdiam, nanti ikam kumasukkan dalam surga, ku tanam di surga. Apa yang terjadi? Kata batang kurma itu, ya Rasul, aku memilih surga aja. Nggih, ulun berdiam. Nah, begitu jar Nabi, sabar, nanti ikam ku tanam di dalam surga. Akhirnya batang kurma tadi berdiam. Jar Nabi, kalau seandainya nih, bahasa kita ya, kalau seandainya tuh aku kada membisai batang kurma tadi, maka selawasan dia akan menangis.